Ya, selamat siang Romo Sixtus. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Suster, Bapak Ibu, dan teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Yuk kita buka kameranya, kita saling melambaikan tangan satu dengan yang lain, memberikan salam Shalom. satu dengan yang lain. Karena hari ini kabar sukacita Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita satukan hati untuk menaikkan puji-pujian bagi Dia. Karena kita percaya ketika hadiratnya hadir di tengah-tengah kita, maka mukjizatnya akan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita memberikan puji-pujian buat Tuhan Allah kita. Kita undang kehadirannya. Kita sambut Dia yang akan hadir pada siang hari ini. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatannya, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Dialah pemilik kehidupan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian buat Dia, Allah yang selalu memegang segala perkara. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Sungguh Tuhan Allah kita terlalu baik bagi kita. Mari kita mulai persekutuan doa kita pada siang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada siang hari ini kami kembali bersekutu di dalam nama-Mu. Sebagai sebuah keluarga besar Tuhan, keluarga yang boleh memanggil Engkau Bapa. Siang hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama untuk bersyukur di hadapan-Mu atas setiap berkat yang boleh kami terima. Untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan, kami boleh bersama-sama siang hari ini mendengarkan firman-Mu, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, kami tahu di dalam hidup kami tidak selalu mulus. Di dalam hidup kami ada kalanya kami harus
melewati kerikil-kerikil di dalam perjalanan kami. Ada kalanya kami sakit, ada kalanya kami naik, ada kalanya kami turun. Banyak Tuhan persoalan yang telah kami alami, dan kami mengalaminya bersama denganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia, Engkau Allah yang selalu menjadi sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami pernah mengalami pertolongan-Mu. Kami pernah mengalami Engkau ampuni dosa-dosa kami. Kami juga pernah mengalami Engkau melawat kami. Siang hari ini Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui, untuk bersyukur kepadamu bahwa Engkau sungguh-sungguh tidak pernah gagal menolong kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami angkat pujian ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami, sekaligus iman kami mau katakan, Engkaulah penolong kami. Penolong Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sungguh hanya Dialah satu-satunya penolong kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia berjalan bersama-sama dengan kita. Penolong yang selalu setia, Engkau memenuhi setiap keperluan kami, memenuhi keperluanku. Tak pernah Engkau mengecewakan kami Tuhan. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan.
bersyukur padamu Kau Tuhan. curahkan bagiku, ku bersyukur. Mempunyai Allah sepertimu yang menurunkan berkat-Mu bagiku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tak berlambat Kau curahkan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, ku bersyukur. Engkau luar biasa, kasih-Mu yang dalam Kau curahkan bagiku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah jauh dariku, ku bersyukur. Terima kasih. Oh iyalah, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, ku bersyukur kepadamu. Oh ya, terima kasih Yesus, Engkau luar biasa bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami begitu banyaknya perbuatan-Mu yang kami rasakan. Tidak tahu dengan apa kami sanggup membalas setiap kebaikan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Sungguh hanya Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Hanya Dialah Allah yang namanya layak untuk kita puji-puji pada siang hari ini. Mari kita mau puji namanya, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Dialah yang berikan kita kemenangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya.
menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus di tempat ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang boleh, Engkau yang memberikan kepada kami rasa sukacita yang boleh kami alami. Kami tahu Tuhan, itu datangnya dari Engkau. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Engkau melawat setiap kami, sehingga kami beroleh sukacita ketika kami memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau tenangkan hati, kami mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami satu persatu. Tuhan, ini hati kami. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Kiara lalah hiara kiana lalah. Shikina kiara Allah Roh Kudus, terima kasih Tuh. Terima kasih Engkau hadir dan menyapa setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang Engkau lewatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan menyapa setiap kami. Saat ini adalah saatnya kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, dengan pertolongan Roh-Mu, kami percaya kami Kau mampukan untuk mengerti setiap firman-Mu yang hari ini akan diwartakan. Kami khusus berdoa untuk Romo Sixtus yang Engkau utus untuk hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau boleh mewartakan Tuhan setiap kehendak-Mu melalui Romo Sixtus. Biarlah melalui beliau kami boleh mengerti isi hati-Mu. Biarlah melalui beliau Tuhan kami boleh mengerti kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan beberapa saat ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan beracara bebas Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo Sixtus. Oh ya Romo, mungkin dari kami sudah ada yang kenal Romo ya, tetapi pastinya banyak yang belum kenal. Mungkin nanti Romo ada perkenalan sedikit. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Selamat malam untuk yang di tempat yang jauh. Memang sebaiknya ada perkenalan dulu ya, supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya ada juga yang percaya bahwa yang sedang berbicara ini Romo. Sehingga saya sengaja pakai juga supaya Bapak Ibu juga yakin bahwa benar yang diminta untuk bicara ini Romo. Saya nama saya Sixtus Papa Atawolo, saya dari Kongregasi Sang Penebus Maha Kudus, disebut Redemptoris, yang belakangnya CSSR. Kalau di Indonesia, pusat kami ada di Sumba. Ada di Sumba, di NTT. Saya kebetulan ditugaskan di Gereja Novena di Singapura, sekarang masuk baru bulan ke-7. Jadi masih sangat baru. Sudah bertemu beberapa teman-teman kakak IHS seperti Pak Sundari dan beberapa anggota lainnya yang Christine dan beberapa teman yang lain sudah pernah bertemu saya. Yang lain, ini pertama kali kita berjumpa. Selamat berjumpa dengan saya. Harap tidak takut dengan muka yang agak gelap ya. Baik, saya dimintai untuk mengisi, waktu diminta untuk memberikan pengajaran. Saya bilang saya bukan guru, saya bukan dosen, sehingga saya tidak bisa memberikan pengajaran. Kalau diminta untuk membagikan pengalaman teman, saya mungkin bisa. Terjadilah kita bertatapan muka ada yang lewat HP, ada yang lewat laptop, yang di tempatnya lihat muka saya agak gelap, maaf ya, itu bukan pengaruh kamera Bapak Ibu, tapi memang aslinya seperti ini. Ya. Sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk hening sejenak, melepaskan sejenak kesibukan pikiran kita, agar sabda Tuhan yang akan kita dengar benar-benar meresap dalam hati kita. Kita mohon Roh Kudus turun atas kita masing-masing, agar sabdanya yang akan kita dengarkan benar-benar menyentuh hati, batin, dan kita.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup. Jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian yang melihat. Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, waktu mempersiapkan sharing pengalaman ini beberapa hari yang lalu, sempat WA, "Romo, apakah bisa share PowerPoint-nya?" Lalu saya bilang, "Aduh, saya minta maaf, saya tidak mempersiapkan PowerPoint. Karena kalau saya mempersiapkan PowerPoint, berarti saya hanya kirim PowerPoint dan tidak perlu saya bicara." Saya memang sengaja untuk tidak mempersiapkan PowerPoint, bukan karena tidak siap, tetapi supaya kita berbicara langsung dan mendengarkan. Apakah semua setuju dengan ini? Nanti kalau ada yang komplain, nanti bisa hubungi saya ya. Sebelum saya melanjutkan, bolehkah saya bertanya? Boleh ya. Jangan marah kalau bertanya di awalnya, nggak apa-apa ya. Apakah ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai pengajar? Apakah ada? Mbak Diani ya, salah satu yang... Oh bukan. Oke. Saya teringat pengalaman waktu kuliah di Fakultas Teologi Lingkungan di Universitas Sanata Dharma. Ada yang dari Jogja? Ada ya. Ada salah satu dosen saya namanya Romo Haryatmoko. Mungkin ada yang kenal Romo, pasti ada yang tidak mungkin yang mengenal beliau, karena beliau orang yang beliau dosen di Sanata Dharma dan juga di beberapa universitas dan juga di UI di Jakarta dan juga di fakultas di Filsafat Jakarta juga.
salah satu keunikan beliau saat mengajar itu, dia kalau mengajar selalu ada contoh yang beliau berikan. Dan contoh beliau itu kadang di luar bayangan kami sebagai mahasiswa, karena contoh yang beliau berikan itu contoh yang kami sebut itu contoh yang kocak. Bernada komedi, tetapi poinnya dapat. Poinnya beliau itu supaya kami sebagai mahasiswa menangkap apa yang beliau ajarkan. Beliau mengajar tentang etika, sehingga memang kadang bahasa yang diberikan bahasa yang tinggi, tapi kalau ketika diberikan contoh, maka akan dengan mudah bagi mahasiswa untuk menangkap dan memahami. Sehingga tidak jarang kalau saat ujian lisan dengan beliau tidak pernah punya ujian tulis dengan lalu dengan ujian lisan. Itu saatnya beliau untuk dalam tanda petik kerjaan kami sebagai mahasiswa, apalagi kalau saat kuliah ada yang tidak serius kuliah, lalu ada yang sering tutup mata saat kuliah, apalagi kalau jam-jam angker kan, jam-jam setelah makan itu kan jam-jam angker untuk tutup mata. Tidak jarang kalau saat ujian lisan itu mahasiswa sering memberikan contoh untuk memahami konsep yang ditanyakan, dan beliau menerima ini karena konsep pemahamannya ketika mahasiswa bisa memberikan contoh, mahasiswa sudah memahami materi yang diberikan. Saya pikir kalau ada Bapak Ibu guru yang ini, paling tidak konsep ini sama untuk setiap pengajar. Pengajar mau supaya murid-muridnya memahami apa yang diajarkan. Kalau sudah memberikan contoh, kurang lebih sudah memahami konsep atau materi yang diberikan. Sampai di sini kita setuju dengan ini dulu? Semua setuju dengan ini ya, ketika contoh diberikan mengandaikan pemahaman terhadap sebuah konsep yang diajar. Saya pikir kalau semua diam berarti setuju saja nih ya. Saya lanjutkan nanti, saya dibantah nanti pada saat diskusi nanti ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat KKIHS yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus juga memberikan pengajaran kepada muridnya, kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Dia mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya supaya orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus ini memahami apa yang Yesus sampaikan. Tapi para murid lalu mempertanyakan kenapa gurunya Yesus menggunakan perumpamaan ketika mengajar banyak orang. Tetapi ketika mengajar para muridnya, Yesus tidak menggunakan perumpamaan. Mungkin ada yang tahu kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Tidak kepada para murid, tetapi ketika mengajar orang banyak, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Tahu? Bisa membantu saya untuk men-sharingkan? Mungkin semua tunggu mungkin pada saat itu. Ya. Yesus menjawab bahwa kepada mereka, kepada para murid, telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, karunia itu. Inilah tema kita pada hari ini, memahami rahasia kerajaan surga. Ketika WA saya, mau ini apakah bisa berikan pengajaran, lalu seperti yang saya katakan tadi, saya bilang saya tidak bisa mengajar, tetapi kalau membagikan pengalaman mungkin bisa. Lalu saya tanya Bu Tuti, kira-kira temanya apa? Lalu Bu Tuti, mau Romo aja.
Saya bilang, saya menurut itu aja. Jadi kami saling tolak soal tema. Sehingga Ibu Tuti bilang, saya cari tema yang paling sulit untuk Romo. Saya bilang, jangan yang sulit-sulit dong. Nanti nggak bisa bicara nanti. Lalu Bu Tuti datang dengan tema rahasia kerajaan surga. Saya agak deg-degan dengan tema ini karena berbicara soal rahasia kerajaan surga, ini namanya rahasia, ini kita mau berbicara apa? Kalau sudah dibilang, ya loh, kita mau tanya apa lagi? Tapi rahasia kerajaan surga bukan tidak mungkin untuk kita sama, bukan tidak mungkin untuk kita pahami. Karena apa? Karena murid-murid kita juga sebagai murid-murid Yesus diberi karunia untuk memahami kerajaan surga. Amin? Amin ya? Saya harap ini amin yang besar. Jadi Allah memberikan karunia untuk memahami kerajaan Allah ini, untuk memahami rahasia kerajaan surga ini kepada, ini yang perlu dicatat, kepada orang-orang yang mau membuka hatinya untuk mencari tahu Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sekali lagi dicatat, karunia untuk memahami rahasia kerajaan surga diberikan kepada orang-orang yang mau membuka hatinya untuk mencari tahu, untuk mendengarkan firman-Nya, dan untuk menjalankan. Oke? Mulai merasa-rasa, mulai berpikir, mulai melihat kayak orang yang terbuka untuk sabda Tuhan, apakah hati saya terbuka untuk menjalankan apa itu firmankan atau tidak. Masih sudah mulai rasa-rasa. Mungkin ada yang sudah mulai senyum, nanti bisa di-sharingkan saat itu. Ya. Jawaban Yesus menegaskan pemahaman akan rahasia kerajaan surga ini pertama-tama. Ya, kerajaan surga ini pertama-tama datang dari Allah sendiri. Banyak orang memang merindukan karunia ini. Banyak orang mau supaya mendapat karunia ini. Tetapi Allah mengaruniakan karunia ini hanya kepada orang-orang pilihannya, yaitu para muridnya. 12 rasul yang dipilih Yesus adalah orang-orang biasa. Para rasul itu orang-orang biasa. Mereka dari kalangan bawah. Beberapa dari mereka adalah pelayan, dari mereka tidak punya pendidikan. Ada yang berwatak keras, emosional. Intinya para murid bukan orang-orang yang berpendidikan. Kita lihat sekarang profesor atau S2, tingkat pendidikan tinggi. Tapi kalau kita lihat, para murid Yesus memanggil 12 murid itu dari kalangan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Tetapi kenapa Yesus mau memilih orang-orang yang seperti ini? Yesus memilih para murid, orang-orang yang sederhana seperti mereka, karena mereka spontan menanggapi dengan positif panggilan Tuhan. Ketika Yesus memanggil, marilah ikutlah aku. Meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, lalu tanpa babu bibebo, meninggalkan pekerjaan mereka, lalu ikut Yesus. Ini sikap positif mereka dalam menanggapi panggilan Yesus. Ini mereka tunjukkan keterbukaan mereka, keterbukaan hati mereka untuk menanggapi Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan untuk mereka. Meskipun dalam proses mengikuti Yesus mereka kadang karena tidak berpendidikan yang tinggi, kadang mereka juga tidak memahami apa yang Yesus ajarkan. Yang penting yang mereka tunjukkan, mereka membuka hati mereka untuk mau mendengarkan dan tapi apa yang ajarkan kepada mereka, apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada mereka.
dalam perjalanan waktu mereka kadang jatuh bangun dari dalam butut, dan dalam hidup kadang ada kerikil-kerikil tajam. Para murid juga mengalami hal yang sama. Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau dalam kehidupan kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang senyum, kadang sedih, kadang gembira, tertawa, terbahak, kadang menangis. Ini lingkaran kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dan itu akan ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jenisnya berbeda, tetapi kondisinya tetap sama. Ada up and down dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini para murid membuka hati mereka, keterbukaan hati mereka untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menanggapi. Karena keterbukaan hati mereka ini, maka Yesus menyebut mereka yang berbahagia. Sedangkan orang-orang lain, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak dikaruniai rahasia atau kemampuan untuk memahami kerajaan Allah. Meskipun mereka merasa bahwa mereka mengerti dan memahami. Dan kita tahu orang-orang Farisi, mereka menganggap diri mereka orang yang paling paham tentang kitab suci, orang yang paling mengerti dan paling memahami hukum Taurat. Tetapi sebenarnya tidak. Mereka orang-orang kita bilang orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Mereka hanya mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka memahami isi kitab suci, memahami hukum, tapi tidak dilaksanakan dalam praktek kehidupan hari-hari dalam hidup. Yesus katakan, sekalipun mereka mendengarkan, tidak benar, tidak memahami. Sekalipun melihat, mereka tidak bisa melihat dan memahami. Seperti nubuat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan, hati mereka telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Mata mereka tidak bisa melihat. Waktu dulu awal-awal waktu mendengar bacaan kita dengar tadi, kadang saya berpikir kayaknya ada yang salah nih. Karena saya berpikir kenapa orang yang sudah mempunyai sesuatu diberikan lagi, dan orang yang tidak mempunyai sesuatu daripadanya akan diambil semuanya. Ini kan kalau kita berpikir secara logis, harusnya orang yang tidak mempunyai kita beri sesuatu supaya dia mempunyai. Dan orang yang sudah mempunyai tidak perlu diberikan lagi karena dia sudah mempunyai sesuatu. Bukan begitu kalau secara logis ya, kita berpikir seperti itu ya, dari pandang kita manusia, kita pasti memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tidak memiliki sesuatu. Bukan memberikan sesuatu kepada orang yang sudah punya. Tetapi lalu kemudian setelah mempelajari dan belajar, setelah itu baru memahami ternyata yang dimaksudkan Yesus itu bukan soal harta benda, bukan soal material things, tetapi soal hikmat dan soal pengenalan akan Tuhan. Jadi tanpa hikmat dari Roh Kudus kita tidak bisa mengenal dan memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa hikmat dari Roh Kudus kita tidak bisa memahami rahasia kerajaan surga itu sendiri. Pintar-pintarnya manusia tidak akan bisa menyelami misteri kerajaan Allah, tidak bisa menyelami yang namanya rahasia kerja dari Tuhan itu sendiri. Saya melihat, boleh mengatakan bahwa otak manusia itu seperti gelas. Kita tidak bisa mengisi gelas yang kecil itu dengan air laut yang ada di samudra. Lalu otak kita terlalu kecil untuk memahami rahasia kemahakuasaan Allah.
Untuk itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan untuk bisa memahami dari Tuhan berikan kepada kita. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita bisa menerima hikmat? Jawabannya adalah melalui doa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hadir saat ini, kehidupan doa menjadi hal yang diprioritaskan dalam kehidupan Bapak kalian. Saya sangat yakin itu. Untuk itulah kita hadir pada kesempatan ini, kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, dan kita juga terus memohon berkat dari Tuhan melalui doa-doa kita. Saya ketika ke Singapura ini sangat untuk umat yang datang ke gereja novena, saya sangat terkesan dengan kehidupan iman umat di khususnya yang datang ke gereja novena. Karena saya belum pernah ke gereja lain. Saya minta maaf kalau ada yang dari gereja lain, tapi saya karena ditugaskan di gereja novena sehingga lebih sering bertugas di gereja novena. Umat itu, orang itu kadang datang di taman doa di gereja novena, ini datang duduk diam, ada yang datang duduk diam menangis. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu, lalu saya bilang, saya tanya, datang untuk apa? Dan saya datang untuk bicara dengan Bunda Maria. Saya jawaban yang menarik untuk saya, dan jawaban yang berbeda. Karena orang kadang datang, ada yang bilang, saya mau berdoa di taman doa, saya mau berdoa di dalam gereja. Tapi ibu ini dia mengatakan, saya mau berbicara dengan Bapak Ia. Ini untuk saya sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Karena apa? Doa itu merupakan komunikasi kita. Kita terbuka terhadap Tuhan. Kita kalau berdoa di depan gambar bumi, kita mau menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi intensi kita. Kita mohon bantuan dari Tuhan, mohon bantuan dari saya ingat nasihat dari mendiang ibu saya sebelum saya berangkat menuju ke studi dan teologi di Jogja. Ibu saya pesan hanya satu, jangan pernah berdoa. Itu nasihat ibu saya yang selalu saya pegang kemana-mana, selalu saya ingat dan tidak akan pernah saya. Salah satu contoh yang menarik saya soal dalam hal berdoa. Ini bukan promosi ibu saya, bukan pamer ibu saya, tetapi pengalaman saya dengan ibu saya dalam hal doa. Ibu saya kalau berdoa itu untuk saya lama, kalau dia berdoa lama. Satu kali waktu saya kalau kekal di Jogja, lalu saya bawa ibu saya ke Gua Maria Senangsono, karena saya dan ibu saya dan keluarga saya, kami berdoa di Bunda Maria di Senangsono. Lalu saya dan saudara-saudari saya, kami selesai berdoa, lalu kami jalan keliling lihat rosario, kios-kios kecil di pinggir jalan itu, penir rosario, gambar dan lain-lain. Ketika kami kembali ke Gua Maria, ibu saya itu masih duduk di sana, masih kusuk berdoa. Itu kurang lebih sudah 45 menit kami tinggalkan. Ibu saya masih berdoa di sana. Lalu sudah lewat 1 jam, semua sudah jalan menuju ke mobil, lalu ibu saya masih duduk berdoa. Lalu saya, karena beliau masih kusyuk, lalu saya bisikan di telinga, kita pulang sudah. Setelah membisikkan itu, lalu saya jalan menuju ke arah mobil, lalu ketika saya melihat ke belakang, ibu saya sudah selesai doa dan berjalan dari belakang. Lalu saya dengan nada agak, memang karena lama kan,
Dan dengan nada agak emosi saya bilang, Mama berdoa lama sekali, tidak mau pulang kah? Dengan nada orang-orang timur kan. Saya bilang, kalau mau Mama tinggal saja di sini tidak apa-apa, tapi kami mau pulang. Lalu ibu saya dengan tenang lalu dengan senyumnya yang khas dia bilang, saya berdoa untuk saya punya anak-anak dengan segala persoalan yang mereka alami. Saya langsung seperti apa namanya, anak panah yang tancap langsung di title. Get stuck memang. Tidak bisa omong apa-apa, tidak bisa komentar apa-apa, karena saya yakin ibu saya tahu apa yang saya alami, apa yang saudara-saudara saya alami. Persoalan hidup. Meskipun sudah berkeluarga mereka, tetapi persoalan mereka itu mereka masih mengadu ke ibu, sehingga dia selalu membawa itu dalam doa. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kekuatan doa itu memang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman soal kekuatan doa ini. Nanti sebentar mungkin bisa di-sharingkan untuk kita berbagi pengalaman bagaimana kekuatan doa itu kami dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sahabat-sahabat kakak IHS yang dikasihi Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan menjadi syarat utama kita mendengarkan Tuhan yang hadir dalam setiap pengalaman peristiwa hidup kita. Dalam setiap pengalaman hidup kita, Tuhan mau berbicara sesuatu. Kalau doa-doa kita belum dikabulkan, tidak perlu putus asa, apalagi menghakimi Tuhan. Karena Tuhan punya caranya tersendiri. Tuhan punya cara yang tidak pernah kita bayangkan. Saya sharingkan pengalaman saya kenapa saya mengatakan seperti ini. Bulan lalu tanggal 28 itu ayah saya meninggal. 1 minggu sebelumnya ayah saya masuk rumah sakit karena sakit sudah lama, sudah 19 tahun sebagai seorang sudah 19 tahun. Hari Rabu beliau masuk rumah sakit, langsung kritis. Semua anggota keluarga berkumpul lalu video call dengan saya. Semua minta untuk sampaikan pesan terakhir. Lalu semua minta saya untuk berbicara, lalu kita doa dulu sebelum kita sampaikan. Doa untuk apa? Terima kasih untuk yang sudah Tuhan apa dan beri. Lalu setelah doa saya ucapkan terima kasih, lalu saya bilang ke Bapak, saya jauh di Singapura. Saya percaya Bapak sudah memberikan yang terbaik. Dalam pesan singkat saya, pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saya harus memberikan retret untuk teman-teman orang muda di Ponggol. Saya sampaikan ke superior, lalu superior bilang pesan. Saya belum bisa pulang karena masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Saya bilang saya selesaikan, saya punya tugas dan tanggung jawab, setelah itu saya akan pulang. Sehingga saya pesan tiket dapatnya hari Senin pagi. Di waktu retret di Ponggol, hari Jumat, Sabtu. Hari Jumat malam ditelepon lagi Bapak kritis dan sudah putus napas untuk beberapa menit, lalu berkat bantuan dokter Bapak kembali stabil. Lalu mereka bilang Bapak sepertinya belum ikhlas untuk, mungkin masih tunggu koncu itu panggilan sapaan manis untuk anak bungsu. Lalu saya bilang, memang dalam hati saya masih punya keinginan untuk bertemu Bapak ketika Bapak masih benar. Lalu saya juga berpikir kondisi Bapak memang kritis, harus pakai segala macam alat di tubuhnya
mulutnya, di mulutnya. Mereka minta saya untuk mengikhlaskan. Kalau saya tidak sempat dapat Bapak, saya bakal ngomong napas terakhir. Kalau saya memutuskan kapel, lalu hening di kapel, berdoa di kapel untuk Bapak. Setelah itu saya buat video, saya kirim ke Bapak saya, ke kakak untuk didengar, dipasang di telinga. Saya bilang, saya minta maaf belum bisa pulang saat ini, masih ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya akan pulang ke rumah hari Senin dan akan sampai di rumah itu hari Selasa pagi. Bapak masih kuat, Bapak masih bisa tahan, Bapak tahan. Tapi kalau Bapak sudah capek, Bapak tidak kuat lagi, Bapak bisa. Saya ikhlas. Dia itu saya kirim, lalu minta kakak saya untuk dengarkan ke Bapak. Lalu hari Minggu saya pulang retret. Sepanjang retret itu saya tetap komunikasi, lihat, tanya perkembangan apa. Sampai hari Minggu kondisi Bapak masih stabil. Pun tadi seperti yang dibilang naik naik turun, up and down. Stabil lalu kritis, stabil lalu kritis. Itu saya punya keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan saya punya keinginan hati saya untuk hari Senin sore saya berangkat ke Singapura, malam tiba di Jakarta, Selasa dini hari dari Jakarta ke Kupang, dari Kupang ke Lembata. Saya tiba dari bandara langsung ke rumah sakit. Saya tiba di rumah sakit itu, mereka lagi gotong ayah saya dari ruangan mobil jenazah untuk dibawa ke ruang jenazah. Saya tidak tahu kalau itu ayah saya. Saya bisa bilang ke paman saya yang jemput, saya bilang, berhenti dulu mobilnya. Saya biarkan mobil ini lewat dulu, karena mungkin mereka pindahkan ke tempat. Lalu saya lihat kakak saya yang sulung jalan dari belakang rombongan. Lalu saya punya feeling, jangan-jangan ini ayah saya. Paman saya bilang, Pater, Pak, saya perasaan saya campur aduk. Campur aduknya, Tuhan mendengarkan apa yang saya mohonkan dalam doa-doa saya, sehingga ayah saya meninggal 45 menit sebelum saya tiba. Itu ketika saya take off dari Kupang menuju ke tempat saya, ayah saya meninggal. Doa-doa saya merasa Tuhan dengarkan itu, sehingga Tuhan memberikan saya pengalaman yang dalam artian tertentu di luar keinginan saya. Karena saya punya keinginan untuk bertemu ayah saya ketika dia masih bernafas, tapi yang Tuhan berikan kepada saya datang lurus langsung antar ayah saya ke kamar jenazah. Pengalaman ini untuk saya mengajarkan kepada saya bahwa kita manusia punya banyak keinginan. Kita mau ini, kita mau itu, mau sehat, mau sukses segala macam. Kita punya keinginan macam-macam. Tetapi keputusan terakhir itu ada di Tuhan. Kita tidak bisa melawan itu. Kita hanya bisa mengutarakan apa yang kita ingin. Keputusan terakhir. Untuk itu yang bisa kita lakukan, pesan sponsor untuk kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mungkin buahnya tidak kita langsung petik sekarang, buahnya besok, lusa, di masa depan. Mungkin buahnya tidak untuk kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, anggota keluarga kita. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan, memahami, dan melaksanakan itu. Mendengar panggilan Tuhan. Itu sahabat kakak IHS yang terkasih. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sekali lagi kita juga memperoleh karunia yang sama seperti yang diperoleh. Kenapa saya katakan demikian? Kita memperoleh karunia itu melalui sakramen baptis.
kita dibaptis, kita memperoleh karunia itu untuk memahami rahasia kerajaan surga. Baptisan yang kita terima membawa kita kepada pengenalan dan iman kita akan Yesus dan menghantarkan kita kepada keselamatan sendiri. Jadi kita juga orang-orang yang mengalami kebahagiaan. Kita juga orang-orang yang disebut yang berbahagia. Amin. Setuju? Kita orang-orang yang berbahagia karena pembaptisan dan karena iman kita akan Yesus Kristus sang penebus itu. Amin, Romo. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur, berdoa, dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Tapi bersyukur dan berbahagia saja kiranya belum cukup. Iman yang dianugerahkan kepada kita memberikan konsekuensi kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan berarti kita hidup menurut kehendak Tuhan. Yang mana hendak supaya kita berbagi kasih kepada sesama kita tanpa pandang bulu. Cinta kasih inilah yang merupakan rahasia kerajaan. Rahasia kerajaan Allah adalah cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita, dan cinta kasih ini harus kita teruskan kepada kita, digunakan oleh Tuhan sebagai saluran berkat-Nya untuk orang lain. Ya, rahasia kerajaan Allah itu kita bagikan sama di sekitar kita. Nah, dengan mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang yang ada di sekitar kita. Itu pesan kita, jangan pernah berhenti berdoa, membuka hati kita kepada sabda Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan membagi kasih sama di sekitar kita. Agar keselamatan Tuhan itu dinikmati oleh semua orang. Amin. Amin, Romo. Saya pikir untuk kita semua mungkin terlalu panjang. Saya minta maaf kalau terlalu lama berbicara. Saya pikir saya cukup dulu berbicara sampai di sini. Nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, sangat terbuka untuk itu. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo, untuk firman-Nya. Jadi, Romo, kita harus berbagi juga ya, berbagi kasih kepada orang lain ya, Romo. Nggak bisa dikekepin sendiri ya, Romo ya. Kita makhluk sosial harus saling, karena kita membutuhkan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Apa yang kita peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan harus kita bagikan juga kepada Tuhan. Supaya berkat itu semakin banyak yang kita peroleh. Terima kasih, Romo. Sampai saat ini sih belum ada yang bertanya nih, Romo. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat menuliskan mau bertanya secara langsung kepada Romo. Ya, boleh ya Romo ya, kalau belum Boleh. bertanya langsung, tolong angkat tangannya nanti di belum ada ya. Atau ada yang boleh sharing pengalaman bagaimana kekuatan doa, pengalaman kekuatan doa dalam hidupnya, pengalaman yang baik yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau men-sharingkan pengalamannya yang seperti Romo katakan. Nah, kayaknya ada yang bertanya nih Romo. Oke. Dari Ibu Diani Romo. Di Yap. dalam Matius 6 ayat 7 ditulis, kalau berdoa jangan bertele-tele
Berarti kalau doa itu nggak boleh lama-lama. Gitukah, Romo? Sepemahaman saya, berdoa tidak harus bertele-tele itu, dalam berdoa itu kita sampaikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Karena kadang dalam doa-doa kita ungkapkan banyak apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan itu yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Karena kadang kita lebih banyak, kita punya banyak keinginan, tetapi belum tentu apa yang kita inginkan itu butuhkan. Contohnya kalau kita jalan ke mall, kita lihat ada ada pakaian yang bagus, saya mau punya itu, saya ingin punya itu, tetapi belum tentu kita butuh itu, tapi hanya sebatas keinginan. Ini yang menjadi kenapa berdoa jangan bertele-tele, bukan berarti tidak boleh berdoa lama-lama, tetapi berdoa mohon kepada Tuhan, mohon bantuan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kurang lebih itu yang saya pahami, dan itu yang saya hidupi. Baik, Romo, terima kasih. Sementara menunggu jawaban, pertanyaan lagi, Romo, saya mau bertanya, boleh, Romo? Boleh. Saya mau tanya, tadi kan Romo bilang, Romo bersyukur, Romo kan keinginan Romo berdoa supaya bisa ketemu sama ayah Romo. Ya. Romo bersyukur, doa Romo dikabulkan. Padahal sebenarnya nggak sesuai dengan yang Romo inginkan, kan? Ya. Jadi bagaimana tuh Romo pada saat tahu ayah Romo meninggal gitu? Ini kan doa Romo ya sebenarnya dikabulkannya tidak sesuai dengan keinginan Romo. Apakah ada satu kekecewaan di dalam hati Romo? Dan kalau misalnya ada, bagaimana Romo mengatasinya gitu loh, Romo, supaya sampai bisa bersyukur. Kita mau belajar gitu, Romo, supaya karena kan seringkali juga kita dalam doa-doa kita kan nggak semua dikabulkan oleh Tuhan, dan supaya kita jangan kecewa terus-terusan gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Waktu retret di Ponggol itu setelah telepon dengan saya, lalu setelah saya kirim video itu, lalu melihat perkembangan kondisi ayah saya kritis, lalu stabil lagi, kritis, sampai selesai retret hari Minggu sore, saya kembali ke Biara, masih komunikasi dengan saudara, kondisi Bapak stabil, kritis. Waktu saya berangkat hari Senin itu, bahkan sebelumnya, waktu masih di Ponggol itu, setelah kirim video, saya dengan keyakinan penuh bahwa ayah saya itu pasti akan meninggal pada hari Selasa pagi. Saya sangat yakin, saya tidak tahu kenapa saya yakin itu tapi saya sangat yakin bahwa bapak saya itu pasti akan berangkat hari Selasa pagi. Saya berangkat hari Senin malam dari Singapura, sudah dengan keyakinan, dengan persiapan mental bahwa bapak akan berangkat hari Selasa pagi. Pembicaraan sebelumnya dengan saudara saya dan kakak sulung saya, dia bilang kalau Pater harus siap dua hal. Harus siap dua hal. Yang pertama, Pater masih di Singapura, lalu Bapak meninggal, Pater masih di Singapura. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Pater sedang dalam perjalanan menuju ke rumah, lalu Bapak meninggal. Pater tidak boleh mempersalahkan diri sendiri, tidak boleh mempersalahkan siapa-siapa, yang terbaik. Nah, terima kasih untuk penguatan itu. Setelah itu saya dengan yakin bahwa Bapak akan meninggal, akan berangkat hari Selasa pagi. Sehingga perjalanan saya ke sana itu sudah dengan hati yang siap bahwa apapun yang terjadi Selasa pagi pasti Bapak berangkat. Dan ketika saya tiba di sana, keadaannya seperti itu, Bapak sudah meninggal. Ada penyesalan juga di dalam hati saya. Penyesalannya bukan karena doa saya tidak dikabulkan. Penyesalan lebih kepada kenapa Bapak tidak bisa tahan sedikit saja untuk saya lihat Bapak bernapas terakhir. Tapi kemudian
saya juga berpikir, saya tidak bisa egois, tidak bisa hanya berpikir tentang keinginan saya. Tapi kehendak Tuhan, Tuhan mau supaya saya lihat, saya memahami dalam doa-doa kita, memang kadang kita punya keinginan itu macam-macam. Tapi yang terakhir, kita hanya bisa berkata seperti itu, terjadilah padaku menurut perkataan. Kita hanya bisa menerima itu. Pengalaman itu saya lihat sebagai sapaan Tuhan untuk saya sebagai seorang pastor, bukan berarti merasa bahwa semua doa yang saya panjatkan harus Tuhan kabulkan. Tapi di atas itu hendak Tuhanlah yang terjadi. Saya bersyukur bahwa saya masih maksudnya sudah dalam perjalanan menuju ke rumah. Bersyukurnya karena Tuhan merencanakan semua itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya tetap nadanya tetap syukur. Pertama syukur untuk kehidupan ayah saya, syukur untuk cinta kasih yang Tuhan berikan melalui orang tua saya. Jadi seperti sekarang karena orang tua. Jadi nadanya masih pada nada syukur. Jadi yang paling penting tadi bagaimana mempersiapkan diri untuk segala hal. Segala kemungkinan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu Eti, Romo. Iya. Romo, bagaimana dengan doa hening? Di gereja novena sering kita lihat beberapa umat yang duduk hening saja memandang tabernakel ataupun patung Bunda Maria. Apakah kita tidak perlu mohon apa-apa di dalam keheningan itu? Mohon saran ya Romo, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk saya, masing-masing orang punya cara tersendiri. Ada yang harus dengan dengan kata-kata, ada yang berdoa tutup mata, ada yang berdoa tutup mata, ada yang ada yang hening saja duduk diam, ada yang duduk menangis. Masing-masing orang punya cara untuk berdoa. Hanya orang itu tahu kapan, mana dan bagaimana dia berdoa, dan dia merasa nyaman dengan itu. Karena berdoa ini kan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita harus merasa nyaman dulu sebelum kita berdoa. Jadi ada memang betul di gereja novena ada yang datang hanya duduk diam, pandang tabernakel, pandang menolong. Tidak ada yang salah dengan ini. Itu tergantung keyakinan pribadi itu. Orang yang diam mungkin berpikir bahwa dengan diam dia punya waktu yang khusus di mana dia berjumpa dengan Tuhan, di mana dia berjumpa, berdialog, berbicara dengan Tuhan, dengan Bunda Maria dalam keheningan itu. Memang kadang kita tidak perlu mengutarakan niat kita dalam doa ini itu. Karena tergantung kebutuhan. Kadang orang butuh waktu tenang, butuh waktu hening untuk melihat kembali pengalamannya, untuk merasakan cinta Tuhan melalui orang-orang, melalui pengalamannya. Ada yang membutuhkan waktu hening untuk jenak jauh dari pekerjaan, butuh waktu untuk hening, untuk calm down, untuk menimba kekuatan yang. Jadi siapapun punya caranya masing-masing berdoa. Ada yang nyaman berdoa dengan lutut, ada yang nyaman berdoa dengan duduk, ada yang nyaman dengan. Jadi masing-masing kita punya caranya, punya cara berdoa masing-masing. Baik, terima kasih Romo. Sementara belum ada pertanyaan lagi. Ya, siang Ibu, saya boleh bertanya sedikit ya? Boleh, silakan Ibu. Ya, menyambung pertanyaan tadi ya, Mo. Ya,
kalau misalnya kita nyamannya itu kasual ya. Jadi kalau doa itu kan biasanya kita diminta duduk, berlutut, fokus, diam, begitu kan, hening. Tapi kalau misalnya kita nyaman, misalnya sambil masak berdoa, sambil makan berdoa, sambil jalan di mall kita berdoa, Tuhan lindungilah aku. Lagi mau tidur kita juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang posisi berbaring, posisi lagi mengerjakan sesuatu, apakah doa itu valid, Romo? Jadi bukan duduk, diam, hening, fokus, berkata-kata. Kadang-kadang cuma, Tuhan, aku bingung harus apa. Tuhan beri petunjuk. Begitu aja gitu. Apa itu juga Tuhan dengar? Baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya, kita berdoa itu bisa di mana saja kita bisa berdoa. Sedang jalan pun kita bisa berdoa. Yang paling penting bukan posisi kita berdoa, tetapi posisi kondisi hati kita. Ya, berdoa atau tidak. Kita sedang nyetir pun kita berdoa. Yang penting hati kita. Hati kita. Sambil nyetir, kita dalam hati, menjaga saya supaya saya tempat tujuan saya dengan selamat. Hati kita yang paling, bukan pos atau bukan kita lagi buat. Sedang berbaring pun relaxing, kita juga bisa berdoa, Tuhan ya semua sebentar. Dan untuk saya yang paling penting adalah doa itu seperti saya bilang bentuk komunikasi. Bentuk doa kita itu doa yang valid, tergantung niat hati kita. Ya, makasih Mo. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi Romo dari Ibu Diani. Tadi Romo menyebutkan bisa duduk dengan menangis. Apakah dengan menangis dalam doa itu hanya mengisyaratkan kesedihan? Bukankah dalam situasi yang gembira juga bisa menitikkan air mata? Dalam doa orang bisa mengekspresikan apapun, gembira, sedih. Air mata itu bukan hanya melambangkan kesedihan. Tapi kadang orang yang berbahagia, orang bisa menangis. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu satu keluarga di taman doa, suami istri dengan anaknya. Saya datang, mereka berdoa dan saya lihat ibunya ini menangis lalu saya doakan, betul ketemu saya di situ berpapasan. Mereka minta berkat, saya minta doa, lalu minta juga sempat berbincang dengan mereka. Saya tanya intensinya, mereka bilang intensinya syukur karena anaknya sembuh dari sakit, lewati masa kritisnya. Sudah kembali. Jadi ibunya yang tadi menangis ini ungkapan kegembiraan karena doa-doanya terkabul. Bahagia, gembira karena anaknya bisa melewati masa kritisnya di rumah sakit. Jadi menangis, tangisan itu bisa mengungkapkan kesedihan atau kegembiraan. Itu sekali lagi tergantung situasi hati. Karena orang menangis orang merasa dengan menangis bebannya bebannya itu bisa lepas, bebannya itu bisa berkurang. Kalau tidak hilang bisa berkurang. Ada yang dengan menangis mengungkapkan kebahagiaan karena tidak ada kata yang bisa mengungkapkan kebahagiaan dengan menangis. Kadang orang wisuda mengekspresikan dengan tangisan. Kalau ada yang juara seperti ganda putri Singapura Open kemarin kan dari Indonesia kan, pasangan ganda putri, karena diekspresikan dengan menangis juga. Jadi dalam doa pun sama, orang bisa mengekspresikan
mengekspresikan kesedihan atau kegembiraan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Sama. Romo, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Anastasia Iin. Boleh. Romo, selamat kenal. Turut berduka cita untuk Ayah Romo yang sebulan lalu dipanggil Bapak. Maaf kalau saya nggak dengar karena suara yang masuk ke saya suara Romo putus-putus. Pertanyaan saya juga sering berdoa dengan gambar Mother Mary Perpetual Help yang di novena. Karena saya merasakan banyak permohonan saya terkabul. Apakah berdoa mohon bantuan santa-santa seperti Santa Pelindung pada nama saya bisa juga mendoakan saya? Karena saya sering didatangi almarhum ayah dalam mimpi. Dan yang pertanyaan yang kedua, maaf Romo, ini sifatnya pribadi agak lancang sedikit. Menanyakan nama baptis Romo, apakah Romo Atawolo atau Romo Sixtus? Ini. Kasih untuk pertanyaan saya jawab pertanyaan yang kedua dulu biar jangan sekali lagi jangan ada di antara kita. Ya. Jadi nama lengkap saya itu Sixtus Papa Atawolo. Nama baptis saya itu Sixtus, Santo Sixtus. Feast day-nya itu 7 Agustus. Kebetulan lahir tanggal 7 Agustus. Ya, diberi nama Sixtus. Atawolo itu marga saya. Jadi kami di timur itu ada nama baptis, ada nama keluarga, lalu marga. Kalau itu marga saya. Nama baptis saya itu Bapak itu nama kakek saya. Oke. Dan kedua jelas ya, dari nama baptis saya Sixtus. Ada yang menyebut spellingnya SIX. Nama saya ini bermasalah dan saya harus menyelesaikan itu sebelum berangkat ke Filipina. Karena ada beberapa dokumen yang pakai X, ada beberapa dokumen yang pakai KS. Kalau menurut sertifikat namanya akte kelahiran itu SKIS, TUS. Jadi mirip-mirip AKHISA. Ada K-nya juga. Jadi Sixtus. Pertanyaan pertama, apakah boleh berdoa kepada malaikat pelindung? Untuk saya berdoa kepada malaikat pelindung saya. Karena malaikat pelindung itu diutus untuk mendampingi, untuk menjaga saya kemanapun saya pergi. Sehingga kadang dalam doa-doa kita bilang, malaikat Santo-Santa pelindung kita masing-masing doa saya. Itu adalah doa. Kita mohon Santo-Santa pelindung kita untuk selalu hadir dengan kita, menjaga kita, menjaga kita dari bahaya. Kadang kita lalai mendengar bisikan malaikat pelindung, melangkah ke sana, jangan ke sana. Karena kita terlalu kadang overconfident dari kita. Nanti kalau ada sesuatu baru kita bilang malaikat pelindung tidak menjaga. Karena sudah ada bisikan-bisikan perlu. Makanya saya bilang bukan hati kita untuk mendengarkan itu. Jadi tidak salah untuk berdoa kepada malaikat pelindung yang mulia. Oke. Baik, terima kasih Romo. Belum ada pertanyaan lagi. Boleh saya kasih kesempatan untuk satu orang lagi, Romo, kalau mau ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Bapak Ibu, kalau belum sempat menulis, boleh bertanya langsung kepada Romo, silahkan. Romo, kalau doa udah bertahun-tahun, tiap hari, tapi belum dijawab, kita mesti gimana ya? Ya. Padahal kayaknya doa yang disampaikan itu sesuai yang Tuhan mau gitu loh. Maksudnya Tuhan ingin semua orang bertobat misalnya. Kita doakan supaya seseorang bertobat. Tapi udah sekian tahun kita doakan. Orang itu ya ada berubahlah sedikit gitu, tapi kok masih seperti makin salah, makin galak gitulah. Jadi bukannya ada kerendahan hati kalau salah minta maaf atau nyesel, gini nggak ada.
Nggak ada rasa dosa, nggak ada rasa salah, nggak ada rasa gelisah. Tenang-tenang saja, bahagia, enjoy. Jadi kita mesti gimana ya, padahal doanya udah lama, udah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Terima kasih, Bu. Memang kadang kita itu mau ada hasil, ya kan? Mau doa-doa kita itu dikabulkan. Pertanyaan saya, dalam doa-doa kita, apakah kita lebih banyak berbicara, lebih banyak mengutarakan apa yang kita inginkan, atau lebih banyak mendengar? Kadang dalam doa-doa kita lebih banyak berbicara. Saya mau ini Tuhan, saya mau ini, tolong orang ini kembalikan dia ke jalan yang benar, tolong orang ini dia berhenti merokok, orang ini supaya dia berhenti minum, orang ini supaya dia jangan gosip nama orang. Terlalu banyak yang kita ungkapkan, dan kita lupa untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, kadang kita butuh untuk dalam doa itu mendengarkan, sehingga kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dengan pengalaman? Jika kita berdoa untuk orang lain, kita tidak berdoa supaya orang itu berubah. Kita berdoa supaya Tuhan bisa berbicara sesuatu kepada orang itu melalui kita. Nah, ini yang kadang kita orang berpikir kita berdoa supaya orang ini berubah, Tuhan yang merubah dia. Kita lupa bahwa kita yang Tuhan pakai sebagai instrumen untuk membawa perubahan hidup. Sehingga jadi kadang kalau doa-doa kita belum terkabulkan, bukan berarti Tuhan tidak pernah mengabulkan doa-doa kita, atau Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita. Nah, orang Jawa bilang gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah menutup matanya atas apa yang kita alami. Sehingga yang paling penting untuk kita lakukan itu membuka hati kita untuk mendengar, untuk melaksanakan, dan untuk berbaik. Kalau doa-doa kita belum terkabulkan, kita harus melihat kembali. Dan seperti saya bilang tadi, apakah yang kita ungkapkan ini keinginan kita atau kebutuhan kita. Dan dalam doa-doa kita, kadang kita perlu untuk mengatakan, bertanya atau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan saya lakukan dari peristiwa ini? Atau apa yang ingin Engkau katakan kepada saya melalui peristiwa ini? Yang saya alami, dalam doa saya, Tuhan, kira-kira apa yang Engkau mau katakan kepada saya melalui pengalaman ini? Saya minta supaya saya bisa bertemu dengan ayah saya ketika dia masih hidup. Tetapi yang saya hadapi, kembali ayah saya sudah tidak ada. Dalam doa saya bilang, apa yang mau Engkau sampaikan kepada saya melalui pengalaman ini? Yang saya peroleh mendapat jawaban bahwa keinginan saya kadang melebihi apa yang saya butuh. Kuasa Tuhan itulah yang paling penting, kehendak Tuhan yang terjadi. Kadang kita manusia punya keinginan, tetapi pada akhirnya Tuhan itulah yang kurang lebih. Ibu? Ya, makasih, Mo. Makasih, Bu. Ada satu pertanyaan terakhir, Okay. Romo, masih bisa Boleh, ya? boleh. Oke, dari Ibu Maria Elizabeth. Romo, bila kita sudah berdoa, mohon Tuhan membuka hati kita untuk memaafkan. Tetapi bila kita ketemu dengan orang yang telah membuat kita menjadi marah, malah hati kita kok jadi egois. Bagaimana caranya biar kita bisa benar-benar memaafkan, bukan hanya dalam doa? Terima kasih, Romo. Oke. Memang kadang namanya kita ya, manusia ya, kalau namanya sudah punya dendam dengan orang atau emosi dengan orang, kadang kita berdoa untuk bisa memaafkan orang itu, tetapi kadang kalau bertemu masih ada gesekan, masih
masih kadang teringat pengalaman yang membuat hati terluka, itu juga menjadi pemicu untuk bersikap yang petik tidak sopan atau. Nah, ini pertanyaan saya, apa ketika memaafkan itu benar-benar dari hati atau hanya supaya dibilang saya sudah memaafkan dia? Memaafkan itu bukan berarti melupakan ya. Mengampuni orang bukan berarti kita melupakan. Bukan berarti kita mengiyakan apa yang dia buat kepada kita. Mengampuni bukan saya mengampuni Anda, lebih kepada saya sendiri, untuk diri saya. Ketika saya mengampuni orang, itu menyembuhkan saya, menyembuhkan luka. Sehingga ketika mengampuni harus muncul dari hati supaya benar-benar luka yang di hati saya itu benar-benar harus sembuh. Ya, perlu ingat bahwa ketika saya mengampuni atau memaafkan, bukan untuk orang itu, tetapi untuk saya, untuk diri saya. Dan kalau sayang diri, peduli dengan diri sendiri, harus mengampuni dengan hati. Nah, kalau tidak, orang lain yang kita marahi, orang lain yang kita benci, orang itu tetap gembira ria seperti biasa. Kita sendiri yang menderita, kita sendiri yang masih menyimpan dendam. Ketika kita bertemu dia, kita masih mengingat pengalaman itu sehingga kita tersiksa sendiri. Orang itu tertawa, senyum, kita yang menderita. Ya, kalau mengampuni harus dari hati karena untuk menyembuhkan diri sendiri. Salah satu cara sederhana yang bisa saya usulkan, smile. Dengan senyum saja, itu hal kecil tetapi kadang susah untuk orang senyum aja. Karena smile itu untuk saya, smile itu bukan hanya senyum, tapi smile itu see miracle in your life. Jadi ketika senyum itu kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, kebaikan Tuhan yang kita alami melalui orang itu atau yang kita alami smile. Itu hal kecil dan contoh sederhana yang bisa. Gitu. Baik, terima kasih Romo untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dan juga untuk firman-Nya sore hari ini yang meneguhkan kita semua. Semoga kita semua nanti mohon doa Romo supaya kita juga bisa selalu bersyukur, amin, bisa setia mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya dan membagikan apa yang sudah kita peroleh kepada orang lain ya Romo. Ya. Terima kasih banyak juga untuk semua doa dan support untuk saya dan ayah saya. Terima kasih tadi sudah banyak ya. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin sebelum kita menutup, sebelum dilanjutkan lagi ya, mari kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu silahkan membuka kameranya dulu, kita foto bersama dulu. Ini yang paling penting ini. Ya, tolong foto bersama dan senyum. Felix minta tolong ya untuk foto. Oh ya, untuk Ibu Shirley, titip salam untuk Romo Ferdi dan Romo Ricky di Belanda ya. Tolong kasih aba-aba ya, Felix ya, supaya kita tahu semua. Terima kasih. Oke. Bentar ya. Das. Siap? Siap. Nah, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Felix. Saya kembalikan kepada Tuti ya. Silakan Tuti. Hafiz ini pengumuman dulu ya. Pengumuman dulu ya.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, ini masih salah pengumumannya ya. Mengucapkan terima kasih kepada Romo Sixtus atas pengajarannya dan kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Tuti Iya. sudah mau mengundang ya. Ya sama-sama Romo. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suster, Bapak Ibu, ada Suster Suryati ya tadi yang bergabung. Terima kasih Suster atas kehadirannya, juga Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hari ini telah hadir di PD kami, yang dari berbagai tempat ya, karena adanya Zoom ini kita bisa bertemu di ruangan Zoom ini dari berbagai negara. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, silahkan untuk membuka link YouTube kami, ketik saja PD KKIHS. Juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bergabung di Facebook kami, silahkan untuk join. PD KKIHS mengadakan ziarah ke Turki. Mohon maaf untuk info yang lalu, ada perubahan besar ya. Karena kita tidak mendapatkan seat yang dari Singapura, maka keberangkatan dirubah dari Jakarta. Juga untuk tanggalnya ada perubahan, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 27 Oktober. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi Ibu Sundari di nomor 911-12030. Silahkan untuk mungkin difoto bagi yang berminat. Ya, kami juga ada persekutuan doa dari anak-anak muda ya. Jadi PD KKIHS juga ada ya anak-anak muda, yaitu kapan besok hari Jumat tanggal 22 Juli, jamnya jam 8 malam waktu Singapura atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan juga untuk difoto flyer ini, boleh disebarkan, mungkin ada anak-anak atau keponakan dari Bapak Ibu yang mau bersedia untuk join, silahkan. Acara dibawakan oleh Crescencia Vivi ya. Ibu, Saudara Vivi, masih muda kok. Ya, yang terakhir untuk PD selanjutnya. Selanjutnya tanggal 4 Agustus hari Kamis pukul 2.30 waktu Singapura atau jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, sama seperti hari ini dengan link Zoom yang sama dengan password yang sama. Nanti akan kita bagikan secara jabri ya ke WA masing-masing. Jadi mohon jika ada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silahkan untuk meninggalkan nomor WA-nya di kolom chat. Ya, sekian pengumuman. Terima kasih. Romo, nanti setelah ini mohon untuk menutup dengan doa ya Romo, dan juga berkat dari Romo. Ya, silahkan Romo. Marilah kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, kembali kami hatur puji dan syukur kehadirat-Mu untuk berkat, cinta dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas semua pengalaman yang telah kami lalui, pengalaman sedih, pengalaman yang menggembirakan, pengalaman yang mengharu. Yakin dan percaya, melalui pengalaman kami yang kami alami, Engkau berbicara sesuatu. Kami mohon kiranya Engkau membuka mata hati kami, memahami misteri-Mu, untuk mengalami cinta-Mu, dan terus membagikan cinta-Mu kepada sesama di sekitar kami yang membutuhkan. Juga mohon berkat-Mu untuk kami semua, dan seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Berilah kami semua kesehatan yang baik, kesuksesan dalam pekerjaan, dalam studi, anak, cucu-cucu, dan semua orang yang kami kasih. Tunjukkanlah kepada kami semua jalan yang harus kami tempuh,
tuntunlah kami berkat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami berjalan di jalan yang benar. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami yang masih tersisa. Kiranya Engkau terus mendampingi, menjaga, dan menemani kami. Kami boleh melakukan tugas, pelayanan, dan pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami dalam nama-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang pernah kita sakiti, dan orang-orang yang terluka karena kita. Kalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Bu Tuti. Ya, sebelum kita perkenalan kepada Romo, mari kita tutup persekutuan doa kita dengan menyatakan bahwa firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk di-unmute untuk menyapa Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Deni. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Teman-teman semua, Ibu Sofia, Bu Suski, Yogo, Bu Shirley, Kak Salatun, Iya, Kak Paulus. Absen sama Bu Dede. Ibu Yuliani. Halo Cifoni, thank you. Halo. Ibu Yagyoknyo.